Ya, pemirsa, kontestasi Pilkada Serentak 2018 ini sudah di depan mata dan para bakal calon tentunya sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk merebut dan memenangkan hati rakyat dalam Pilkada Serentak 2018. Dan rakyat ingin Pilkada 2018 ini bersih dari politik uang dan juga kampanye hitam sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang anti korupsi. Dan untuk membahasnya sudah ada di studio kami salah satu calon wakil Bupati Bogor, ini Pak Ade Wardana. Selamat petang. Selamat petang. Selamat datang di Jak TV, dan juga Ibu Siti Zuhro ini selaku pengamat politik. Selamat petang, Bu. Selamat datang di Jak TV. Saya ke Pak Ade nih. Pak Ade, ini terkait tentang persiapannya sampai sejauh ini sudah sampai mana? Persiapan saya alhamdulillah sudah mencapai proses perbaikan karena saya maju melalui jalur independen. Maka persyaratan perbaikan KTP dukungan sudah selesai. Yang sekarang menunggu momen untuk menyiapkan nomor urut pasangan calon. Baik, kalau Bu Siti sendiri nih melihatnya ada beberapa di kontestasi Pilkada 2018 ini serentak, ada yang dari calon independen begitu banyak, juga ada juga yang dari diusung beberapa partai. Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Iya, calon perseorangan semakin kesini kok rasanya tidak menjadi preferensi ya. Jadi kalau sekarang di Kabupaten Bogor ada calon perseorangan bagus ya, meskipun notabene tidak viole ya, tidak asli perseorangan. Jadi menurut saya ini betul-betul harus menjadikan pilkada itu kontestasi, kompetisi ya. Kontestasi kompetisi yang bisa diikuti oleh warga negara gitu ya. Tentunya calon-calon yang betul-betul memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan ya, mulai yang dipersyaratkan tentunya ya. Nomor satu integritasnya. Jadi Pak Ade ya. Pak Ade Wardana. Pak Ade ini lulus enggak integritasnya, tidak punya track record yang melanggar hukum gitu ya. Melanggar etika dan sebagainya. Kalau sudah lulus seperti itu ya pastinya masyarakat akan bertanya, apa ini kompetensinya Pak Ade? Kompetensi apa kapasitasnya untuk menjadi seorang kepala daerah di Kabupaten Bogor. Nah, ini akan dipertanyakan juga, apalagi tidak pernah sebelumnya menunjukkan ada track record di sana. Jadi ada bagusnya karena tidak ada mungkin kesalahan-kesalahan yang fatal yang bisa mendelegitimasi ya pencalonannya, tapi satu sisi juga akan dipertanyakan. Lah kalau sudah lulus integritasnya, kompetensi, kapasitasnya, lalu pertanyaannya punya leadership enggak Pak Ade ini kan? Bagaimana dia memimpin? Kalaupun punya, seperti apa leadershipnya, kepemimpinannya? Dengan karakter yang Pak Ade, yang saya juga baru kenal gitu ya, kelihatannya kalem sudah banget gitu ya. Lah ini apa kelebihan-kelebihan? Karena Pak Ade mau tidak mau akan dikontestasikan dengan pasangan calon-calon lain. Betul. Yang notabene lebih dari 3 ya, ada 4 pasangan calon. Ada 4 pasang di Kabupaten. Ini sejauh ini seperti apa nih Pak Ade? Sejauh ini sih saya masih memiliki kepercayaan diri lah untuk maju bersaing dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, tentunya kan tadi yang disampaikan oleh Prof. Siti tentang adanya keunggulan-keunggulan secara individu yang bisa dijadikan posisi di mana masyarakat bisa melihat secara jelas, secara jernih tentang pentingnya kepemimpinan yang bebas beban masa lalu, tidak memiliki beban masa lalu, dan betul-betul baru di dalam dunia politik. Jadi yang disampaikan oleh beliau, alhamdulillah selama ini saya memang belum memiliki track record yang negatif di masyarakat karena memang betul-betul fresh di dunia politik di Kabupaten Bogor. Baik, kalau dari segi dapil sendiri begitu Pak Ade ini bagaimana? Sudah sejauh mana mengenal dekat dengan kota Kabupaten Bogor begitu? Saya sih sering melakukan kunjungan ke masyarakat. Justru di saat saya melakukan kunjungan itulah muncul motivasi tentang pentingnya perubahan di Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena saya pernah datang di salah satu desa, misalkan di Kecamatan Lewisadeng, itu ada anak yang terkena gizi buruk usia 8 tahun. Lalu ada lagi, misalkan saya datang ke salah satu daerah di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg di wilayah barat Kabupaten Bogor, itu ada satu keluarga, dia janda, punya anak 2, si ibu ini penghasilannya itu dia berdagang, kalau di Bogor itu cilok dia, tapi ditanggung gitu Ibu. Jadi anaknya ini kuliah di IPB semester 4.
pada saat dia tidak mampu membiayai, akhirnya dia berhenti dan menjadi pekerja pabrik garmen di kabupaten yang berdekatan dengan Bogor. Dengan biaya, dengan gaji yang kecil, akhirnya dia harus meninggalkan kuliahnya dan dia tidak mau lagi kembali ke kampung halamannya. Nah, di sini saya melihat bahwa ada anomali. Bogor dengan jumlah APBD yang besar, potensi daerah yang dekat dengan Jakarta, namun ternyata tidak membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, disitulah kenapa saya muncul untuk ikut di dalam kontestasi ini agar masyarakat dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Baik. Kalau menurut Bu Siti, apakah sudah cukup bisa menjadikan satu pegangan begitu? Menarik ya, bahwa sebagai calon perseorangan jauh masih muda ya, muda banget. Ini generasi zaman now gitu ya. Apa yang membuat atau yang mendorong Pak Ade ini lalu memberanikan diri dan lolos? Sudah mendaftar, kan ya? Sudah mendaftar dan dinyatakan oke gitu ya. Berarti ini sudah luar biasa. Ada keberanian untuk menapaki kontestasi seperti itu. Padahal belum punya katakan mesin partai yang sudah oke di DPR. Menurut saya mungkin ada bacaan-bacaan ya sebagai masyarakat yang tinggal di situ, bacaannya itu relatif sudah cukup memadai sehingga membaca ada peluang yang besar untuk katakan gitu ya Pak Ade ini berkontestasi. Contoh ternyata petahana tidak nyalonin. Jadi Pak Bupati yang sekarang tidak mencalonkan kembali gitu ya. Sehingga relatif semua 4 pasangan calon ini orang-orang baru. Nah, di situ betul-betul akan bertaruh gitu ya, berkontestasi dengan calon-calon yang baru. Meskipun tentunya ada yang sudah memiliki investasi politik dan sebagainya. Lah, menurut saya tantangan-tantangan yang seperti ini kalau mau ikut-ikutan Pak Jokowi dapat juga gitu ya. Karena modelnya menunjukkan kesederhanaan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu bagaimana dia bisa menjadi media darling gitu ya. Supaya dengan katakan ya punya modal-modal tadi itu satu investasi istilahnya itu adalah ada program yang ingin ditawarkan. Visi misi programnya itu apa? Kok beraninya mau menantang 3 pasangan calon lain. Lah ini yang kita belum mendengar. Jadi selain memang ada anomali tadi itu. Anomali berarti ada kantong kemiskinan yang serius ya, yang masih dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau itu menjadi komoditi politik ya, bahwa saya datang, saya ingin mengobati gitu kan, istilahnya membuat masyarakat di Kabupaten Bogor ini relief terhadap pengangguran, terhadap kemiskinan, indeks kesengsaraan masyarakat akan saya kurangi lah. Itu kan luar biasa. Pakai apa kan gitu. Nah ini kita menurut saya membutuhkan calon-calon kepala daerah yang betul-betul mumpuni. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah mampu mengalahkan gitu ya pasangan yang lainnya kalau tidak menggunakan uang, itu yang penting itu. Jadi bagaimana itu Pak Ade kalau memang dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang seperti itu begitu? Saya yakin era demokrasi saat ini, insya Allah mudah-mudahan masyarakat sudah mulai agak terbuka tentang bagaimana memilih figur pemimpin yang betul-betul mengerti tentang kebutuhan masyarakat, tidak berorientasi terhadap kekuasaan dan materi secara pribadi. Contoh tadi sampai oleh Ibu Profesor tentang apa saja program-program yang ditawarkan. Nah ini menarik. Pada saat saya melakukan kunjungan ke daerah-daerah itu, menemukan berbagai macam adanya permasalahan di masyarakat, saya ada beberapa program yang akan saya tawarkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana pada saat nanti ke depan ada program Satu Rumah Satu Sarjana. Satu Rumah Satu Sarjana bagi masyarakat di Kabupaten Bogor yang memiliki kemampuan secara intelektualitas namun keterbatasan secara ekonomi. Lalu berikutnya ada program UMKM, Usaha Kecil dan Menengah. Saya pernah datang di Kampung Jabon Mekar, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung. Itu ada satu keluarga, Ibu, dia berusaha memiliki usaha UMKM, yaitu membuat bandul pancing. Selama 30 tahun, dia berproduksi di dalam rumah. Di situ ada lemari pakaian, ada lemari makan, dan dia mempunyai penggorengan di tengah-tengah rumah itu. Dan dia membuat bandul pancing di situ. Saya berpikir kenapa tidak hadir di situ pemerintahan atau misalkan orang yang berkepentingan untuk membantu UMKM tersebut.
Karena kalau saya kalkulasikan, dihitung-hitung, misalkan kita bantu mereka dengan adanya program tanpa bunga, tanpa jaminan, misalkan sebesar 25 juta maksimal dana bergulir. Itu kan akan meningkatkan performa usahanya, lalu ada dinas terkait mendampingi, memberikan pendampingan, memproteksi, melindungi, dan diberikan legalitas hukum. Selama ini dia menjual bandul pancing itu ke toko-toko pancingan dengan sistem di kilo. Per kilo itu 40.000. Saya membayangkan kalau misalkan dia memiliki merek dagang, lalu diberikan pelatihan kaitan dengan packagingnya yang bagus, kan begitu kan akan meningkatkan nilai ekonomi si barangnya. Nah, lalu ada lagi program satu RT, satu RT dan RW kita akan gaji misalkan mereka 1 juta per bulan. Nah, pertanyaannya, dari mana misalkan di Kabupaten Bogor ada 13.000 RT. Total berarti kalau misalkan per bulan itu menghabiskan biaya 13 miliar per bulan. Dikali 12 berarti 156 miliar. Saya melihat mengkomparasikan politik anggaran di Kabupaten Bogor itu ada inefisiensi kinerja dinas. Contoh misalkan di situ ada dinas kebersihan. Setiap tahun itu mengeluarkan 250 miliar untuk membuang sampah. Sedangkan dari retribusi yang dihimpun itu hanya 15 miliar. Kenapa tidak kita swastanisasikan? Nah, 250 miliar per tahun itu kita gunakan untuk bagaimana misalkan yang tadi saya sampaikan, menggaji RT RW. RT RW misalkan ada 13.000 kali 12 itu sama dengan 156 miliar. Masih sisa kan? Lalu untuk satu rumah satu sarjana kita alokasikan satu kecamatan misalkan kita bantu 1 miliar. Kan masih tersisa juga 50 miliar lagi. Banyak hal sebetulnya di Kabupaten Bogor yang sebetulnya bisa digunakan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tapi tidak dilakukan. Ini nampaknya Pak Ade ini cukup mengenal warganya begitu ya. Beberapa permasalahan yang ada sempat sudah ada diberikan solusi begitu ya. Iya, menggunakan 2 dimensi. Jadi pentingnya SDM di Bogor ini ditingkatkan satu rumah satu sarjana ya. Saya cepat saja mendengarkan tadi itu. Juga bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat itu. Jadi 2 kata kunci tadi itu kelihatannya yang akan digunakan untuk mendekati dan memberikan katakan gitu ya semacam ingin ber-MOU dengan masyarakat akan dinaikkan katakan kualitas SDM dengan pendidikan yang betul-betul nanti memadai bahkan sarjana gitu kan. Luar biasa ini. Saya senang sebagai intelektual tentunya mendengarkan bahwa pentingnya masyarakat yang berpendidikan itu tidak salah. Ini bagus sekali gitu ya. Kalau mungkin hanya sekedar 0 rupiah, DP 0 rupiah, ini artinya apa yang terjadi di Jakarta itu ternyata disaksikan oleh semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Contoh Bogor itu sudah mengambil poin apa yang dilakukan di Pilkada DKI, khususnya yang positif ya, kontestasi dengan mengedepankan betul-betul substansi, program yang substantif gitu ya, untuk diimplementasikan di Bogor dalam hal ini. Nah ini yang mungkin satu ketika kita akan mencapai Mbak bahwa nanti uang money politics ya membayar uang receh kepada masyarakat menjadi sangat tidak laku. Karena apa? Karena masyarakat semakin cerdas tadi itu. Karena masyarakat semakin cerdas. Ketika satu rumah satu sarjana selesai itu sudah. Tidak ada money politics. Kami harus jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan ini menarik tentang money politik. Akan kami lanjutkan pembincangannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.